Sampai pada sesi terakhir, rakyat bersuara, saya berikan kesempatan tadi juga ingin bicara, tapi sebelum ada kesempatan, Bung Yakub Hasibuan. Silakan Bung Yakub. Ya, dua segmen terakhir sangat menarik karena diskusinya cukup konstruktif dan santun. Mudah-mudahan saya ngomong ini nggak dipotong-potong lagi ya. Pertama, mungkin saya harus klarifikasi sedikit. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad mengenai laporan kami di Polda Metro Jaya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa laporan kami di Polda Metro Jaya yang dilaporkan langsung dalam hal ini oleh Pak Jokowi kemarin itu, kami jelas di situ melaporkan semua ada lokusnya, ada tempusnya, peristiwanya ada, dan juga dugaan pelaku atau dugaan terlapornya semua ada. Kami sebutkan nama-nama lengkapnya yang kami duga melakukan itu semua. Namun kenapa masih dalam penyelidikan? Itu kan pertanyaannya selalu kan yang beredar di sosial media. Masih dalam penyelidikan? Masih dalam penyelidikan terlapornya kan gitu kan. Saya jelaskan. Jadi peristiwa yang kami laporkan itu kan bentuknya adalah video. Ada berbagai pihak yang mengatakan hal-hal tertentu yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau. Ada yang di podcast, ada yang di press conference dan lain-lain. Tentunya kan kami tidak bisa untuk menentukan itu absolut adalah orang ini. Kenapa? Kalau Mas ngikutin kasus Bukoviva terakhir yang ada AI atau deepfake. Jadi kalau ada video kita pasti tidak bisa menentukan ini udah pasti orang itu. Tapi kami sampaikan kami duga ini adalah orang ini. Inisialnya adalah ini. Tapi kan tentu perlu dilakukan penyelidikan. Apakah betul orang di video itu adalah orang yang berinisial ini? Dan itu sudah terbukti di kasus Bukoviva dan Kang Deddy. Dan kalau nggak salah tadi saya baca berita Pak Ahmad Lutfi juga menjadi korban tuh. Tiga kepala daerah yang ada video AI-nya bahwa mereka menawarkan motor gratis, motor murah. Deepfake ya. Deepfake itu. Dan itu kan teknologi AI. Nah ini juga salah satu perkembangan hukum yang mungkin kita semua juga harus pahami bersama. Jadi kembali lagi, jelas kami laporkan ada terlapornya siapa yang kami duga, namun memang tentunya diperlukan pendalaman dan penyelidikan untuk menentukan apa benar orangnya itu memang orang yang kami laporkan itu. Nah itu yang perlu saya klarifikasi pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga mungkin Mas Ahmad menyampaikan mengenai ada kasus sebelumnya, udah ada putusannya tapi tidak pernah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Kami dulu kalau di Fakultas Hukum, Mas, di semester awal-awal itu ada asas namanya fokus saja lah, nggak usah saling ngajari. Res judicata, itu jelas ya. Kenapa Mas? Nggak, fokus saja ke kasus, jangan ngajari saya. Kita sesama rekan sejawat. Saya juga anggota Utuh Hasibuan. Pro veritate habetur. Itu namanya putusan pengadilan, itu harus dianggap benar dan harus dihormati. Jadi kalau memang ada orang yang berkeberatan sama sebuah kasus, kan ada langkah-langkah hukumnya. Jelas apakah itu mau banding, apakah mau kasasi, mau PK dan lain-lain. Kalau itu sudah dilakukan ya udah mari kita hormati putusan pengadilan yang ada. Ya, itu penting buat kita semua pahami di sini gitu ya. Nah, kemudian ada juga tadi narasi-narasi seakan-akan ada ketidakpercayaan terhadap institusi Polri. Dari cara pemanggilan pihak, katanya kok sakit dipanggil ulang. Tapi kembali lagi, ada paksaan nggak? Tentunya saya yakin nggak ada paksaan, walaupun nanti mungkin Polri yang berhak untuk menjelaskan ini. Ada nggak dipaksa untuk datang, harus datang hari ini juga atau nggak dijemput? Kan tidak ada saya yakin. Karena ini kan masih penyelidikan juga. Nah tapi yang paling penting, yang untuk masyarakat luas ini juga mungkin pikirkan, kalau memang ada orang mengklaim bahwa saya tidak percaya Polri, saya tidak percaya Puslapfor. Loh, kalau gitu kok mengadunya ke Polri? Anda melapor ke Polri tapi tebang pilih. Oke, saya percaya Polri, saya mau adukan, tapi saya nggak percaya Puslapfor, saya nggak percaya penyidik karena prosesnya ini. Terus bagaimana? Ya ini pertanyaan yang kita semua harus pahami gitu. Bagaimana mungkin kita mau melaporkan sesuatu ke suatu institusi, tapi kita at the same time kita juga tidak percaya, jadi kan tidak konsisten. Nah itu yang paling penting juga yang harus kita pahami bersama. Jadi Mas, singkat saja. Sebenarnya masalah ini kan simple. Masalah ini sebenarnya ada ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu. Pak Jokowi sudah katakan saya punya ijazah, saya lulus. Kemudian UGM sudah mengatakan pihak yang mengeluarkan loh, ini ibarat uang palsu. Mas Aiman kalau ada uang rupiah di kantong, yang mengeluarkan BI kan Mas. Mas bilang itu tidak asli, BI bilang itu asli saya yang mengeluarkan. Masih juga mau coba diperdebatkan, tapi tidak apa-apa.
kami ambil langkah hukum biar penyidik dan jalur hukum yang berwenang, pengadilan pun nanti kalau memang sampai ke pengadilan yang menentukan. Tapi kami melihat ini kasus yang sebenarnya simple, tapi dibuat seakan-akan banyak sekali masalah-masalah itu. Nah, jadi terakhir, jadi kami mau menghimbau seluruh pihak juga, khususnya masyarakat, tidak terprovokasi dengan hal ini. Dan kami juga menghimbau semua pihak, termasuk yang mengaku ahli atau yang memiliki pendapat bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, untuk marilah bersama-sama kita mencari kebenaran, bukan mencari kepalsuan. Karena kalau kita mencari kepalsuan, kita kacamata kuda. Semua opini publik, opini fakta-fakta, opini yang bukan opini, semua hal yang sebenarnya membuktikan bahwa itu asli, udah pasti tutup kuping, tutup mata. Jadi jangan kita mencari kepalsuan, mari kita cari kebenaran. Intinya yang benar itu benar, yang salah itu salah, kan gitu ya. Oke, silakan. Nanti Mas Roy dan Pak Arianto saya sengaja untuk terakhir. Silakan Pak Petrus dulu. Ya, jadi Pak Arianto sudah menjelaskan tadi bahwa Barreskrim akan bersikap terbuka dan jujur dalam pengungkapan kasus ini. Maka karena kasus di Barreskrim yang tengah melakukan penyelidikan ini adalah untuk menentukan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu, maka supaya tidak menyulitkan proses perkara lain di kemudian hari, seperti misalnya laporan tentang dugaan pencemaran nama baik dan fitnah di Polda Metro Jaya, sebaiknya itu dihentikan atau ditunda prosesnya. Apalagi harus terlebih dahulu dibuktikan tentang soal tadi, ijazah ini asli atau palsu. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin tadi, pasal 32, pasal 35 yang disatukan di dalam delik aduan ini adalah suatu kekeliruan atau kesengajaan dari pihak Polda Metro Jaya, karena itu kan berbeda. Basis laporan Jokowi adalah soal pencemaran nama baik yang masuk dalam kualifikasi delik aduan, sedangkan pasal 32, pasal 35 itu delik biasa. Tapi kenapa disatukan? Sehingga kita curiga jangan sampai pasal 32 dan pasal 35 ini boncengan untuk nanti ketika tersangka masuk tahanan. Karena pasal 310, 311, 27A dan seterusnya itu ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Yang seseorang tidak bisa ditahan. Karena dalam praktek juga biasanya kita lapor penipuan, ditambahin lagi pencucian uang dan seterusnya, akhirnya orang ditahan karena ancaman pidananya tinggi. Ini yang dikhawatirkan oleh para terlapor. Saya kira itu saja. Baik. 1,5 menit saya berikan kesempatan. Silakan, Bung Ade. Jangan panjang-panjang Bang, nanti over. 1,5 menit aja. Oke, makasih Bang Aiman. Kalau menurut saya ya, dalam konteks pelaporan, terlapor, dan lain sebagainya itu, kita ikuti apa sih yang akan dibuktikan. Kalau misalkan ijazah ini asli, mampukah para terlapor yang saat ini dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo menerima? Itu dulu. Terus kemudian ketika ini terjadi SP2 lit, kita sebut SP2 lit. Kalau di Mabes itu biasanya kalau dia dalam tahap penyelidikan itu SP2 lit dihentikan karena tidak cukup bukti. Nah, ini mampu nggak untuk diterima oleh pihak pelapor TPUA? Kan begitu. Nah, yang menjadi kegalauan kita adalah ini belum ada putusan pengadilan, Pak. Sama sekali terkait palsu, asli. Lapor belum keluar, kita sudah saling adu argumen, tetapi belum ada hasil. Marilah kita hormati proses hukum yang ada baik di Mabes Polri, yang ada di Polda Metro. Kita sama-sama terbuka melihat dengan keterbukaan, pemikiran yang terbuka. Kejujuran, seperti Bang Roy katakan, penting. Seperti Pak Arianto katakan, kejujuran. Dan saya yakin betul bahwa saudara Roy Suryo, ahli telematika ini, akan berbesar hati menerima apapun putusan di Mabes Polri. Harusnya.
Jangan lagi diprotes, Pak. Harus FBI. Gitu. Harus luar negeri. Kita harus berani mempercayai institusi kita, Pak. Lapor untuk ijazah Pak Jokowi maksudnya? Lapor. Oke, baik. Gitu. Jadi mari kita ikuti, kita lihat perkembangannya. Semoga hari ini bisa menjadi manfaat untuk demi kebenaran. Oke, baik. Pak Rizal, selamat. Ya, yang pertama adalah bahwa semestinya begitu. Pak Jokowi ini yang diragukan status ijazahnya, beliau sendiri yang punya inisiatif menunjukkan ijazah itu kepada publik. Itu yang disebut dengan penyelesaian sederhana gitu, sehingga clear. Tidak perlu ada kegaduhan ini. Tidak perlu ada berbagai wacana ataupun. Meskipun tidak ada kewajiban juga Pak Jokowi untuk menunjukkan itu. Tidak ada kewajiban, tapi ini adalah kesadaran untuk menyelesaikan kenegarawanannya itu. Itu kan bahwa apa yang dimasalahkan publik selesai. Satu. Tapi karena tidak begitu, maka terjadilah keraguan publik. Nah, keraguan publik inilah yang kemudian sampai masuk juga ke proses hukum. Seperti misalnya TPUA melakukan gugatan perdata. Gitu. Kemudian juga ikut melakukan pendampingan pidana kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Dalam rangka pencarian tadi. Gitu. Kemudian masuk lagi ke perdata berikutnya gitu yang sampai putusannya need on verklaard itu NO tidak diterima. Jadi tidak diproses pembuktian ke pokok perkara. Itu belum masuk gitu. Tidak ketemu juga di situ, tidak muncul juga gitu ijazah yang dimaksud dan dipertanyakan itu. Ya terakhir masuk ke Bareskrim. Gitu kan. Yang simultan masuk Bareskrim dalam proses hukum pidananya juga ke pabriknya kita datang gitu ke UGM dengan seperangkat pertanyaan-pertanyaan agar dari UGM juga muncul gitu dukungan apa mengenai proses perkuliahannya Pak Jokowi sampai lulus itu yang kita butuhkan. Bahkan sudah diduga bahwa UGM tidak akan pegang ijazah asli. Ijazah asli itu dipegang orang yang bersangkutan. Maka kita datang langsung ke Pak Jokowi menanyakan. Untuk menjawab pertanyaan publik tadi. Semuanya itu mencari kebenaran material mengenai dugaan gitu kan. Status ijazahnya Pak Jokowi palsu atau asli. Nah inilah yang kemudian sekarang dalam proses di Bareskrim. Finalnya kita harapkan menjawab itu. Tapi itu butuh transparansi. Dan transparansi itu ya kita tunggu nanti. Itu sebenarnya. Baik. Gitu kan. Baik. Oke, saya ke Abang dulu silakan. Mas Andi. Ini penutup Mas Iman? Ya, singkat aja 1,5 menit ya. Ya oke, baik. Seandainya tadi kalimat itu keluar tahun 2015, tahun 2016, barangkali Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Tolong Pak, lihat KTP, lihat ijazah, ditunjukkan kok. Cuman ini kan beda, gantung Jokowi, jangan ya nggak mau lah Pak Jokowi. Karena itu nggak ada hukum untuk mengatur bahwa dia harus menunjukkan ijazah kan begitu Adili, Pak. bukan itu, adili Pak. Gak akan gantung kalimatnya adili, ada kalimatnya gantung, adili gantung ada kok. Maksud saya kita kan ketemu sama orang yang memiliki karakter seperti Pak Jokowi yang kalau sudah begitu ya dia nggak akan melawan gitu loh. Memang ada orang tua di antara kita ini misalkan ya sudahlah ketimbang repot-repot tunjukkan saja ada gitu. Tapi kalau ketemu seperti Pak Jokowi ketika merasa tertantang ya sudah kalian mau apa ayo gitu kan. Maksudnya begitu. Nah tapi kita ini cenderung kadang melihat persoalan Pak Jokowi ini seperti menggunakan teori kekuasaan Pak. Kita melihat Jokowi itu sebagai presiden loh. Kita tidak pernah melihat Jokowi sebagai waktu beliau bekerja di Aceh menggunakan ijazah S1 kan. Ya nggak mungkin diterimalah di perusahaan itu perusahaan memang khusus tenaga kerja yang merekrut para ahli-ahli yang lulus sarjana kehutanan. Pada tahun 1986 itu di Aceh. Terus waktu beliau wali kota, beliau kan menggunakan ijazah S1 UGM kan. Jaraknya hanya 70 kilo lah dari UGM dengan Solo. Kenapa nggak diserang pada saat itu?
Nggak mungkin juga UGM itu tidak langsung menyikat Pak Jokowi pada saat itu. Orang menggunakan ijazah palsu kalau memang ada ijazah palsu. Jaraknya UGM sama Solo 70 kilo Pak. Membentang di semua baliho tulisannya Insinyur Jokowi bersama FX Rudi kan. Nggak mungkin nggak ditegur sama UGM. Jokowi siapa sih tahun 2005-2004 itu waktu mencalon wali kota? Tidak ada apa-apanya. Anak presiden bukan, anak jenderal bukan. Disikat dia kalau mau main-main sama UGM. UGM kampus institusi besar. Tapi kan kita cenderung membahas Jokowi hari ini dengan teori kekuasaan tadi. Seolah-olah Jokowi mampu mengendalikan pengadilan, mampu mengendalikan polisi. Masuk baris krim dicuriga. Masuk pengadilan nanti, pengadilan dicuriga. Pak Surya bilang tiba-tiba kita ke internasional. Pak, jangan juga Bapak seperti pemain Korea, seolah-olah merasa paling tersakiti. Saya juga dipanggil ini 4 di Polres sampai ke Mabes loh. Sama-sama kita ini, tapi nggak pernah saya teriak-teriak. Ini NKRI, ini negara kita. Mau kemana kita ke Amerika? Pakai harus dibantu-bantu oleh lembaga internasional, nggak bisa lah begitu Mas. Ayolah, saya pun mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya tidak setuju dengan kalimat bahwa si kambing hitam kan, terus saya akan dikorbankan oleh Pak Suryo. Dan Anda tidak menarik apapun apa yang Anda sampaikan di X, di media sosial? Nggak pernah saya hapus, saya pertanggungjawabkan lahir batin. Terima kasih Mas Andi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mudah-mudahan Saudara Jokowi menonton acara ini. Pak Jokowi, kabeh ki mesti ngunduh woing pakerti. Becik ketitik olo ketoro. Hemat saya Pak, contohlah Pak Kasmujo yang beliau dengan jujur telah mengatakan apa yang beliau ketahui, lihat dan alami sendiri. Dan kalau panjenengan benar-benar ingin menolong Pak Kasmujo, menolong UGM, bahkan menolong orang yang ada di sini, menolong seluruh rakyat Indonesia, gampang Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Permintaan ini bukan baru-baru kali ini. Saya menangani Bambang Trimulyono sejak 2022. Dan permintaan itu juga yang diminta oleh Bambang Trimulyono. Bahkan saya katakan, kalau memang ijazah itu ada, penjarakan Bambang Trimulyono 100 tahun kalau memungkinkan. Ini yang nggak pernah muncul Pak Jokowi. Oh yuklah kita menjadi seorang negarawan. Kita selamatkan Mas Sandi, selamatkan Pak Roy Suryo, selamatkan institusi Polri kita. Jangan semua ini malah sibuk nyebokin ya, kasus ijazah palsu UGM sudah kena getahnya. Pertama, membangun narasi sudah ditunjukkan kepada pengacara. Apakah masyarakat percaya? Nggak percaya Pak Jokowi. Kedua, membangun narasi ijazah asli melalui sejumlah awak media. Apakah masyarakat percaya Pak Jokowi? Nggak percaya juga. Sekarang mau meminjam otoritas Mabes Polri. Mohon maaf, nggak percaya. Karena itu ayo jujur. Jujur tunjukkan saja. Janganlah anak bangsa 250 juta ini dipersulit untuk urusan yang remeh-temeh. Benar, urusan ini memang sederhana. Sesederhana, tunjukkan saja ijazahnya, enggak perlu pakai polisi, enggak perlu ngerepotin Bareskrim, enggak perlu ngerepotin Polda, enggak perlu membuat Mas Sandi ketakutan kena pasal 3235, karena kalau pasal 3235 diterapkan, yang kena kader PSI Sandi ini, gitu loh. Jadi terakhir saya mau katakan, ayolah kita jujur, hari ini di forum ini, lihatlah Pak Jokowi, anak bangsa yang punya intelektual, dipermalukan melalui forum ini, hanya apa? Demi membela masalah ini. Anak bangsa yang hari ini bisa bahu-membahu membangun negeri ini diadu domba hanya gara-gara ijazah yang kekeh. Memang tidak ada kewajiban hukum, tapi ada kewajiban yang lebih tinggi dari itu. Kewajiban moral, kewajiban sebagai bapak bangsa, kewajiban sebagai seorang negarawan, kewajiban untuk melerai anak bangsa. Sudahi perdebatan ini. Tapi kalau itu tidak dilakukan, lalu apakah kami harus percaya pada institusi yang beberapa kali kalau menangani kasus aktivis selalu berujung kriminalisasi? Berapa deret ya kawan-kawan kami mengkritik ujungnya dipidana? Berapa banyak ulama-ulama kiri di era saudara Joko Widodo masuk penjara hanya karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Dan terakhir Charlie Chandra pun dihajar oleh polisi, ditangkap dengan didobrak. Itu juga ada pada institusi Polri. Mohon maaf, terkait hasil yang lab forensik, kami tidak mempersoalkan teknologi, kami tidak mempersoalkan materi, kami tidak mempersoalkan keahlian, tapi kami sedang mempertanyakan kredibilitas, reputasi, transparansi, dan keadilan. Yang itu mustahil ditemukan kalau urusan yang besar ini hanya kita serahkan ke Bareskrim.
Ini sudah bukan masalah biasa. Ini masalah yang berkaitan dengan apa? Legitimasi publik terhadap negara. Mau diselesaikan enggak? Ayo kita selesaikan. Jangan mewariskan legasi sejarah yang buruk pada generasi selanjutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Arianto, Mas Roy silakan. Terima kasih Mas Aiman dan semuanya. Hari ini semua kita sibuk dengan urusan Pak Jokowi. Kita lupa Mas Aiman. Hari ini tuh 117 tahun. Wah, kebangkitan nasional. 117 tahun kebangkitan nasional. Bumi goncang ganjing terjadi sekarang. Karena dulu 117 tahun yang lalu, 20 Mei, Budi Utomo, ya organisasi yang jaraknya kira-kira hanya 3 kilo dari kita live ini di Stovia, itu justru mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan apa? Dengan kita bersatu melawan penjajah Belanda. Hari ini, nah, ada sebuah tokoh, seorang tokoh. Aduh, dijatuh. Ada seorang tokoh yang justru memainkan narasi yang harusnya seperti tadi. Sampaikan, Petro, harusnya kamu tuh tunjukkan. Bahkan sudah disindir oleh Banteng Ketaton. Le kowe iki biyen tak angkat kok gorong-gorong. Tunjukkan saja ijazahmu. Ini pun tidak. Jadi saya hanya mengulangi saja. Kalau saja dari awal Petro ini sudah menunjukkan sertifikatnya, ijazahnya. Selesai. Dia tidak pula dalam dunia pewayangan ini dia menunjukkan yang namanya jimat kalimosodo. Jimat kalimosodo dalam agama adalah jimat kalimat syahadat. Kalau dia menunjukkan selesai barang itu. Dan Indonesia akan kembali berjaya Mas Aiman. Tidak itu. Jadi last but not least saya dukung statementnya Pak Arianto tadi. Mari kita angkat Mabes Polri untuk objektif dan independen. Transparan. Tunjukkan ijazah itu. Ya, dan kami akan lihat bersama apakah kertasnya sudah diuji dating dengan dating 14, itu uji untuk kertas, dan tintanya setidaknya Mas Aiman, ini baru lagi, tintanya setidaknya ada 7 tinta di situ. Ada tinta tulisan ijazah, kemudian Universitas Gadjah Mada. Tinta kedua adalah logo Universitas Gadjah Mada, itu tintanya lain. Tinta ketiga adalah tulisan nama Profesor Teuku Yakob. Dan tanda tangannya. Tinta keempat adalah tinta ketika dekan, siapa itu, apakah Pak Nardi atau itu Prof. Ahmad Sumitro. Tinta kelima adalah tinta yang untuk cap itu. Dan tinta ke-6 selanjutnya itulah tinta yang ditambahkan oleh Saudara Sandi yang ada ceplokan-ceplokan tadi itu. Kalau ada ceplokan-ceplokan tadi itu berarti itu ijazah reprint, dicetak ulang. Ceplokan-ceplokan. Iya, jadi dalam ijazah ada gambarnya, itu ada kotor di bawah. Saya minta lagi, Pak. Ada kotor. Ini baru soalnya. Saya minta ada kotor. Itu tidak ada pada ijazah asli. Sebentar. Kalau itu ada, saya minta. Nah ini. Yang besar ada yang besar. Ini cukup ini. Oke. Ya. Oh ini yang bawah ini. Iya. Kalau itu ada, apakah itu memang kertasnya ijazah yang coel atau rusak? Atau itu hasil scan dari ijazah yang kemudian itu tinta kalau isi ulang hasilnya kayak gitu. Kalau itu transparan, tunjukkan semua Mas Aiman. Insya Allah bumi goncang ganjing, jagat Lojinawi ini akan kemudian tidak goncang ganjing. Indonesia kembali menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Terima kasih. Kan udah bukan presiden, nggak ngaruh apa-apa dong harusnya. Nah, ini negara. Oke, silakan. Baik, terima kasih, bagus semuanya. Yang tampil di sini ini wah ideal semua, bersemangat dan semangat membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Gitu. Saya kebetulan sependapat dengan tadi kesimpulannya Pak Roy. Sekarang hari kebangkitan nasional. Tapi kita perlu tahu ya, Indonesia sekarang ini lagi dihancurkan oleh kekuatan asing. Musuh kita. Musuh yang tidak senang Indonesia itu utuh, maju. Kalau musuh dari luar misalkan Amerika karena ketekanan ekonomi.
Tapi juga ada orang-orang yang di dalam negeri ini yang ingin negara kita itu runtuh. Itu kondisi kita. Ya. Cara mereka menghancurkan kita itu adalah mengadu domba itu tadi. Seperti tadi. Yang dikatakan ada adu domba itu tadi. Coba bayangkan ya. Ini adu banteng, Pak. Ya, itu. Bayangkan ya, sampai diadu, tokoh kita diadu domba. Dengan meme itu. Ini yang menayangkan itu tidak sadar bahwa kita itu diadu domba kayak gitu itu. Makanya itu saya mencoba menyampaikan ya. Saya senang sekali diundang Pak Iman ya, dikasih waktu. Terima kasih Pak Arianto. Saya hanya menjelaskan ya bahwa ini gonjang-ganjing ini tadi semua mengaku benar semua. Tetapi kita berbenturan karena memang ada masalah yang menjadikan berbenturan, yaitu tadi cara-cara kita membuktikan kebenaran kita itu yang beda-beda. Yang satunya melalui medsos, yang satunya melalui pakai hukum yang ada sekarang gitu. Nah sekarang sudah pada on the right track ya, kita kembali pada proses hukum ya. Mari kita ikuti bersama. Tapi yang penting gini ya, apapun yang terjadi nanti sepanjang hukum itu diterapkan dengan jujur, transparan, kita harus terima itu, siap ya. Itu tadi pertanyaan Pak tadi itu pertanyaan masuk akal tuh. Seandainya sana kalah mau terima apa enggak? Itu juga risikonya semua harus dua pihak harus kayak gitu. Satu lagi yang saya ingin peringatkan ya, tolong kita itu jangan sampai secara tidak sadar kita itu diadu domba dengan provokasi-provokasi yang menunjukkan kebencian satu dengan yang lain. Itulah yang sekarang perlu kita hayati sekarang ini. Saya tidak suka ya di sini berdua suka bisa berdebat hebat-hebat, bisa saling mengalahkan. Bukan tujuan saya duduk sini. Tujuan saya di sini adalah menyadarkan masyarakat yang kebingungan karena isu-isu yang berbenturan dan yang ditampilkan benturannya itu karena ya model-model kayak gini ini. Kalau kita tidak pandai menghayati, kita bisa larut di dalam perdebatan itu. Walaupun kita tidak tahu itu benar apa salah, tapi sudah terpengaruh oleh provokator itu, akhirnya ya kita tidak selamat daripada itu tadi, Hari Kebangkitan Nasional itu. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Dan rakyat bersuara ini ada karena demokrasi harus kita jaga. Demokrasi membutuhkan transparansi, bukan di bawah meja. Oleh karena itu, semua harus ditampilkan apa adanya. Apakah ada perbedaan? Apakah ada perdebatan? Tentu itu menjadi sebuah konsekuensi dari dialektika demokrasi. Saya Aiman Wicaksono, sampai berjumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Terima kasih, Pak. Acara ini dipersembahkan